Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 556. Kamu sudah mati, Kakak Jo. Kamu punya banyak tiket. Tolong beri kami 2 atau 3 tiket. Kedua gadis itu memohon pada Jo. Jo berkata dengan senyum, jahat boleh. Tapi kalian berdua harus tidur denganku malam ini. Kali ini, kedua gadis itu tercengang. Mereka hanya siswa sekolah menengah, dan mereka tidak pernah tidur dengan siapapun. Jika membiarkan mereka mencium, mereka berdua tidak akan ragu, tetapi tidur dengannya. Kedua gadis itu sedikit takut. Tidak masalah jika kamu tidak setuju, maka aku akan merobek tiketnya. Melihat kedua gadis itu ragu, Jo mengambil tiket dan hendak merobeknya. Kakak Po, saya setuju. Saya setuju. Akhirnya, seorang gadis mengertakkan gigi dan berkata, melihat ini, gadis lain mengangguk dengan tergesa-gesa. Saya setuju juga. Saya juga setuju. Haha. Jika kalian berdua berani membohongiku, kalian tidak akan bisa menanggung akibatnya. Jo tertawa dan memberikan tiket di tangannya kepada dua gadis. Kedua gadis itu memegang tiket dan tertawa penuh semangat. Bagaimana kalian berdua bisa menyetujui hal semacam ini untuk tiket? Cepat dan kembalikan padanya. Saudaraku benar-benar akan mendapatkan tiketnya. Yasmin tidak ingin melihat dua teman baiknya jatuh ke perangkap Jo. Jadi dia buru-buru membujuk mereka. Yasmin, berhenti berpura-pura. Kami tidak akan mempercayaimu lagi. Salah satu gadis berkata kepada Yasmin dengan marah. Yasmin, jika kamu mau cium saja aku, kamu bisa mencari tahu sendiri. Jo berkata main-main. Kamu gila. Ini hanya konser. Ini bukan masalah besar. Yasmin memelototi Jo. Oke. Karena kamu memiliki tulang punggung. Ayo masuk. Seperti yang dikatakan Jo. Dia melangkah maju dan memeluk kedua gadis. Siap. Berbaris untuk pemeriksaan tiket. Meskipun wajah kedua gadis itu tidak terlalu bagus, tak satu pun dari mereka menolak. Mereka membiarkan Jo memeluknya, dan tangan besarnya berkeliaran. Jangan pergi dengannya. Yasmin menyaksikan Jo melakukan sesuatu pada kedua temannya. Yasmin melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, Yasmin, kami tidak peduli denganmu. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan hentikan kami. Ini adalah pilihan kami sendiri. Tetap di luar. Mari kita datang ke sini bukan untuk apa-apa. Jika bukan karena Kakak Jo, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Kedua gadis itu sama sekali tidak menghargainya. Jo tersenyum dingin pergi. Setelah mendorong Yasmin pergi, Jo membawa dua gadis untuk berbaris. Tetapi pada saat ini, Dev tiba dengan Yuki dan Ellie di belakangnya. Jika Yuki tidak kembali ke Villa Bukit Indah untuk menjemput Dev masih tidur sekarang. Yasmin, aku minta maaf. Aku terlambat. Dev berkata dengan nada meminta maaf. Kakak, melihat Dev datang, keluhan Yasmin langsung pecah dan menangis. Yasmin, ada apa denganmu? Yuki bertanya dengan aneh. Kakak ipar. Yasmin memandang Jo, menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini,
Jo sedang melihat kedua gadis itu dengan lengan di sekelilingnya, dan matanya tidak menentu pada Yuki dan Ellie. Meskipun mereka berdua jauh lebih tua darinya, feminitas di tubuh mereka tidak sebanding dengan gadis-gadis berusia 17 atau 18 tahun ini. Yuki mengerti dalam sekejap, memandang Jo dan berkata, "Datanglah padaku, kalian. Apakah kamu menggertak Yasmin sebagai saudara ipar Yasmin?" Tentu saja Yuki harus membela Yasmin dan Di Hongcheng. Siapa yang berani berkonflik dengan keluarga Su, kakak ipar? Lupakan saja. Yasmin buru-buru menghentikan Yuki. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Yuki untuk dirinya sendiri. Lagi pula, keluarga Jo kaya dan berkuasa. Bab 557. Kakak, apakah kamu memanggilku tidak baik? Marah untuk orang yang begitu cantik. Jo berjalan di depan Yuki dengan senyum jahat. Yuki mengerutkan kening. Anak berbulu. Dari mana kamu mempelajari perilaku bau ini? Kak, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa melakukan apa saja yang kamu tahu. Dan aku bisa memainkan apapun yang kamu bisa. Apakah kamu ingin mencobanya? Jo berkata dengan senyum jahat. Plak. Begitu kata-kata itu jatuh, Yuki menamparnya. Bahkan, seorang remaja laki-laki berbulu berani berbicara seperti ini kepadanya. Jo ditampar. Dan dia langsung tercengang. Dua orang yang datang bersamanya buru-buru melangkah maju untuk mendukung Jo. Dan bahkan mengeluarkan pisau dari tubuhnya. Melihat beberapa remaja dengan pisau di tubuh mereka, Yuki tertegun. Dan tiba-tiba tampak sedikit tidak berdaya. Kamu berani mengalahkanku? Apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Yelzang. Jo meraung pada Yuki. Apakah kamu putra keluarga Zhang tua? Yuki memandang Jo dan bertanya. Yuki, abaikan mereka. Ayo, masuk. Dev tidak ingin menanggapi sekelompok anak-anak untuk peduli tentang apapun. Mereka semua hanya bocil. Jadi, bagaimana jika dia membunuh mereka? Yuki tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia mengangguk dan bersiap untuk masuk bersama. Aku ingin pergi setelah memukul kakak Po. Bagaimana bisa semudah itu? Salah satu teman Jo, setelah berteriak keras, menikam Yuki dengan pisau. Di usia yang begitu muda, itu kejam. Ini membuat Yuki ketakutan. Melihat ini, Ellie yang berada di samping Yuki tiba-tiba mengambil pisau dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Ellie memandangnya dengan marah. Dev juga sedikit mengernyit saat ini. Dia tidak ingin memiliki perselisihan dengan anak-anak ini. Tetapi anak-anak ini sangat kejam. Apa? Pria yang pergelangan tangannya patah melolong kesakitan. Sementara Jo menatap temannya dan tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tidak menyangka lawan akan menyerangnya begitu kejam. Dan tiba-tiba, pergelangan tangannya patah. Jeritan melengking, menyebabkan banyak orang berlari melewati kerumunan. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan di stadion, Tomoko Song sedang mendiskusikan konser dengan beberapa sponsor. Ayah Jo, Yelzang, juga ada di antara mereka. Hanya duduk di pinggir. Karena semua orang di sini lebih kuat darinya. Nona Song, ada orang di gerbang konser. Dan ada banyak orang berkumpul. Sekarang, saya khawatir itu akan mempengaruhi konser Anda. Seorang anggota staf bergegas masuk dan berkata,
Tomoko Song mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa dia? Saya tidak tahu. Sepertinya mereka semua adalah siswa berusia 17 atau 18 tahun. Dan tampaknya ada seorang pemimpin bernama Jo, kata staf. Anakku, Yel Zhang, yang telah duduk di tepi, tiba-tiba berdiri. Tuan Zhang, putra Anda memimpin orang untuk membuat masalah di pintu masuk konser. Jika itu memengaruhi pertunjukan, akan ada ganti rugi dari keluarga Zhang Anda di dalamnya. Tomoko Song menatap Yel Zhang dengan ekspresi tidak senang. Jangan melihat Tomoko Song sebagai artia. Tetapi, siapa yang tidak tahu kekuatan keluarga Song? Tidak ada yang bisa membandingkannya di Hongcheng kecil ini. Jangan khawatir, Nona Song. Aku akan keluar dan melihat. Yel Zhang menyeka keringat dinginnya dan bergegas keluar. Setelah Yel Zhang pergi, Tomoko Song berkata kepada staf Liu, saya punya teman yang akan datang sebentar lagi. Pegang tiket pertama, sehingga mereka tidak perlu mengantri. Anda bisa membawanya masuk. Saya memiliki fotonya di sini. Tomoko Song memberikan foto Dev kepada staf. Tomoko Song diam-diam mengambil foto ini untuk Dev. Ketika staf melihat foto itu, mereka segera berkata, Nona Song, orang ini yang menyebabkan masalah di pintu. Apa? Tomoko Song terkejut, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Sponsor itu juga bergegas keluar. Bab 558. Apakah Anda pikir saya akan mendapat masalah? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu tidak hanya memukulku, tetapi aku juga mematahkan tangan temanku. Aku akan memanggil polisi dan menangkap kalian semua. Aku akan meminta ayahku untuk mematahkan kakimu. Jo meraung pada Eli dan yang lainnya setelah melihat banyak orang di sekitarnya. Sekarang begitu banyak orang yang menonton. Pihak lain tidak akan melakukannya jika hanya beberapa dari mereka. Jo benar-benar tidak berani menjadi sombong. Jika tidak, dia akan dipatahkan pergelangan tangannya. Begitu dia bergerak, Jo juga takut dengan kekuatan. Jo mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon ayahnya. Dev melihat semakin banyak penonton di sekitar. Alisnya sedikit berkerut. Wajah Yasmin sedikit pucat karena ketakutan. Dan satu tangan dengan kuat menggenggam lengan Dev. Yuki menghibur Yasmin. Yasmin, jangan takut. Tidak ada yang berani memprovokasi saya di Hongcheng. Tepat ketika Jo sedang menelepon, Yel Zhang memimpin seseorang untuk masuk dengan tergesa-gesa. Melihat putranya benar-benar membuat masalah, dia segera menjadi marah. Kamu bajingan. Aku memberimu tiket pertunjukan bukan untuk kamu buat masalah. Yel Zhang melangkah maju untuk memukul Jo itu. Ayah, bukannya kita yang membuat masalah. Seseorang memukuli saya. Anda tahu. Mereka memukul saya di wajah. Mereka juga mematahkan lengan rekan saya. Jo takut dan buru-buru menjelaskan. Yel Zhang melihatnya. Dan benar saja, ada sidik jari merah cerah di wajah Jo. Jelas bahwa dia baru saja dipukuli. Melihat rekan berwajah garang di sebelah Jo yang telah mematahkan lengannya, Yel Zhang mengambil tangannya kembali. Siapa yang memukulmu? Apakah dia tahu kalau kamu itu anakku? Yel Zhang berkata dengan ekspresi marah. Meskipun keluarga Zhang bukan kelas atas di Hongcheng, itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi semua orang. Itu mereka. Mereka yang melakukannya. Jo
menunjuk Yuki. Yelzang melihat ke arah jari Jo. Ketika dia melihat Yuki, Ellie dan Dev, seluruh tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah. Ayah, ada apa denganmu? Jo buru-buru mendukung Yelzang dan bertanya, plak. Setelah Yelzang menamparkan Jo dengan keras, dia bergegas ke Yuki dan yang lainnya. Nona Su, Nona Gu, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Anak baptis, saya yang tidak memiliki otak ketika memprovokasi Anda. Anak ini terserah Anda untuk menangani. Saya tidak punya keluhan. Saat Yelzang mengatakan itu, dia berlutut di depan mata semua orang. Kali ini, Jo tercengang. Dan semua orang yang mengikuti Jo tercengang. Saudara Po, siapa orang-orang ini? Rekan yang mengikuti Jo bertanya. Dengan kaget, Jo menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu, dia tidak akan memprovokasi dia. Kamu bisa bermimpi di kehidupan kecilmu. Salah satunya adalah nona tertua, keluarga Su. Yang lain adalah cucu perempuan penatua Gu. Dan yang lainnya adalah Tuan Chen M yang terkenal di Hongcheng. Bahkan Tuan Harimau itu adalah sahabat karib Tuan Chen. Dia juga membantu wali kota. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Di kerumunan, seseorang berkata dengan sombong. Kali ini, Jo tercengang. Selangkangannya tiba-tiba basah. Semua orang di sini adalah eksistensi yang tidak dapat tersinggung. Dan dalam satu kalimat dapat membuat keluarga Zhang mereka bangkrut, minggir, menyingkir. Dengan beberapa teriakan, kerumunan membelah jalan, dan puluhan penjaga keamanan berpegangan tangan untuk memblokir kerumunan. Tomo kosong, mengenakan kacamata hitam dan Chongsam, berjalan menuju Dev dengan cepat, diikuti oleh sekelompok sponsor besar. Tomo kosong. Melihat Tomo kosong keluar, banyak penggemar berseru kegirangan satu persatu. Yasmin gemetar karena kegembiraan ketika dia melihat Tomo kosong sendiri. Saya melihat Tomo kosong berjalan langsung ke Dev, mengikuti Yuki dan Ellie untuk mengangguk untuk menyapa, dan bertanya kepada Dev, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku? Dev tersenyum ringan. Bab 559. Tersanjung. Tomo kosong juga tersenyum. Dia tahu kekuatan Dev. Jika dia diganggu oleh seorang anak remaja berbulu, itu akan sangat lucu. Tuan Chen, ketika sponsor di belakang, Tomo kosong melihat Dev. Mereka semua bergegas, maju dan menyapanya dengan hormat. Sekarang di kelas atas, Hongcheng. Siapa yang tidak kenal Dev? Dev hanya mengangguk sedikit. Sebagai salam, oke. Ayo masuk. Kekacauan. Di luar, Tomo kosong melihat ada banyak orang di sekitar. Dan banyak penggemar fanatik berteriak. Tapi itu bukan tempat untuk mengobrol. Jadi, dia berkata. Dev mengangguk. Lalu, berkata kepada Yasmin. Yasmin, tidak apa-apa. Ayo, masuk. Siapa ini? Tomo kosong menatap Yasmin dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Dia adik sepupuku. Dev memperkenalkan Yasmin. Ketika Tomo kosong mendengar ini, dia segera menatap Yasmin dengan senyum di wajahnya. Ternyata sepupuku. Ayo, pergi dan masuk dengan kakak perempuanmu. Tomo kosong secara pribadi meraih tangan Yasmin dan berjalan menuju venue. Yasmin memandang Tomo kosong yang dekat. Seluruh tubuhnya tercengang, mulutnya terbuka, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kegembiraan, Tomo kosong adalah idolanya.
Dan sekarang dia benar-benar meraih tangannya dan masuk bersama. Yasmin merasa bahwa hatinya akan meledak. Banyak orang di sekitar menonton adegan ini. Dan mata iri mereka akan rontok. Terutama dua teman sekelas perempuan Yasmin. Tomoko Song benar-benar memegang tangan Yasmin secara pribadi. Dan tampaknya mereka sangat akrab dengan saudara laki-laki Yasmin. Keduanya sangat menyesalinya. Yasmin, kedua teman sekelas perempuan buru-buru berteriak pada Yasmin. Mereka berharap Yasmin dapat membawa mereka juga. Yasmin hanya melihat ke belakang pada kedua orang itu, lalu menoleh ke belakang dan tidak peduli kepada mereka. Baru saja Yasmin memberi mereka begitu banyak kesempatan, tetapi mereka berdua tidak menghargainya sama sekali. Tomoko Song juga sepertinya melihat sesuatu di mata Yasmin. Jadi dia berkata kepada staf orang-orang ini memiliki karakter yang buruk, dan mereka tidak diizinkan memasuki konser. Setelah selesai berbicara, Tomoko Song membawa Yasmin ke venue. Dev mengikuti di belakang. Mata Yuki terus menatap Dev. Dia selalu merasa bahwa Tomoko Song mendekati Dev untuk sesuatu. Dev hanya bisa mengangkat kepalanya, berpura-pura tidak bisa melihat Yuki menatapnya, dan berjalan cepat menuju venue. Tuan Chen, Yel Zhang berbaring di tanah. Dan ketika dia melihat Dev, dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada dirinya sendiri. Jadi dia pergi dan berteriak dengan tergesa-gesa, tapi Dev tidak menganggapnya serius. Sampai setelah sosok Dev memasuki venue, Yel Zhang merosot ke tanah. Ayah, Jo menggigil dan berteriak dengan suara rendah. Plak, tamparan marah Yel Zhang menamparkan wajah Jo. Lagi, kamu bajingan. Cepat atau lambat keluarga Zhang akan segera bangkrut karenamu, dan aku akan mematahkan kakimu ketika aku kembali. Yel Zhang meraung keras. Dev dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama. Ini adalah posisi yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Melihat Tomoko Song yang menari dan bernyanyi di atas panggung, Dev memilih untuk menutup matanya karena dia menemukan bahwa Tomoko Song ada di atas panggung. Matanya tidak bisa menahan untuk menatapnya karena ada sedikit kelembutan di matanya. Mengetahui bahwa Yuki duduk di sebelahnya, Dev tidak berani memiliki pikiran bengkok sedikit pun. Jadi dia hanya menutup matanya dan tidak melihatnya, sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Kakak Song luar biasa, sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Yasmin melihat Tomoko Song di atas panggung dan berteriak dengan penuh semangat seperti gadis kecil. Penggemar Yasmin, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Yuki berkata kepada Yasmin yang bersemangat. Kakak ipar, ada apa? Yasmin bertanya. Bab 560. Siapa yang lebih kamu sukai? Kamu katakan. Antara aku dan Tomoko Song, siapa yang lebih kamu sukai? Yuki bertanya. Begitu dia mendengar pertanyaan ini, Yasmin tercengang. Di sisi lain, Dev yang sedikit memejamkan mata, hampir tidak tertawa, terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka Yuki mengajukan pertanyaan konyol seperti itu. Tampaknya, apabila wanita cemburu, dan dia benar-benar tidak bisa meremehkannya. Tidak heran dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0. Kakak ipar, tentu saja aku menyukaimu. Kamu adalah saudara iparku. Yasmin dengan cerdik
meraih lengan Yuki dan berkata, Yuki tiba-tiba menjadi bahagia. Wajahnya tertawa, terbahak-bahak. Dan dia juga melihat Dev di sampingnya. Dia tahu bahwa Dev pasti bisa mendengarnya. Akhirnya, konser selesai. Tomoko Song awalnya ingin mengundang Dev dan Yasmin untuk makan malam bersama. Tetapi Dev menolak. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak tertentu dengan Tomoko. Jika tidak, Yuki akan cemburu dan meledak. Cemburunya sangat besar. Namun, Dev masih meminta Yasmin untuk menemani Tomoko Song. Lagi pula, Tomoko Song datang ke Hongcheng untuk mengadakan konser untuk dirinya sendiri. Jadi dianggap sopan jika saudara perempuannya yang menemaninya. Ketika Tomoko meninggalkan Hongcheng, dia hanya mengirim pesan ke Dev. Dan Dev juga tidak mengantarnya. Tetapi, Tomoko menjelaskan bahwa ketika dia mengirim batu ke Dev di masa depan, Tomoko akan datang sendiri, yang membuat Dev sedikit pusing. Gadis itu tahu bahwa dia punya pacar. Dan dia dengan terang-terangan mengungkapkan kasih sayangnya untuk dirinya sendiri. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri? Dalam beberapa hari ke depan, Dev akan pergi berbelanja dengan Yuki setiap hari. Dan kemudian bermain catur dengan Juan Su. Tidak ada bahan obat atau batu roh. Kultivasi Dev saat ini di ranah Inedia bergantung pada energi spiritual tipis dari langit dan bumi. Itu percuma saja. 3 hari kemudian, Elias Gu menemukan Dev untuk berbicara tentang lelang barang antik Kyoto. Tuan Chen, akan ada pameran dan pelelangan barang antik di Kyoto besok. Saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Mungkin Anda dapat menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Kursi naga saya diperoleh dari pelelangan itu. Dan ada beberapa harta langka dan berharga di dalamnya. Saya mendengar bahwa kali ini pengusaha Hong Kong juga menerbangkan sejumlah harta magis. Anda harus tahu bahwa banyak bangsawan kaya sekarang berpikir memiliki satu harta ajaib dan kemudian dapat mendamaikan Feng Shui dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Jadi, lelang ini pasti sangat intens. Saya juga memiliki beberapa barang antik yang tidak terpakai di tangan saya, hanya untuk melihat apakah saya bisa menjualnya untuk uang. Dan lihat apakah saya dapat mengumpulkan beberapa hal yang bagus. Elias Gu memiliki banyak penelitian tentang barang antik. Jadi ketika berbicara tentang barang antik, seluruh orang tampak sangat bersemangat. Aku sudah tahu. Winston, Zhao memberitahuku. Dev berkata dengan ringan. Winston, Elias Gu tertegun sejenak. Dan kemudian tiba-tiba terkejut. Apakah Tuan Chen berbicara tentang Winston Zhao, Master Majelis dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto? Ya, itu dia. Dev mengangguk. Elias Gu menatap Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan bertemu dengan Winston dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Anda harus tahu bahwa, bahkan jika Elias Gu berada di puncak karirnya, ada kesenjangan besar antara dia dan Winston. Master Majelis dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto adalah sosok yang tidak terjangkau. Elias Gu tidak pernah berpikir bahwa Dev akan benar-benar mengenal Winston. Tuan Chen, jika Anda pergi besok, saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Elias Gu bertanya. Oke, ayo kita pergi bersama. Besok, Dev mengangguk. Bagaimanapun, Dev belum pernah ke Kyoto dan tidak mengenal kota itu.
Karena Elias Gu juga akan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Itu akan menghemat masalah jika dia mengikuti Elias Gu. Elias Gu pergi. Sementara Yuki dan Eli berjalan ke bawah. Dev, kamu bilang mau kemana dengan Penatua, Gu? Yuki bertanya. Dev memandang kedua orang itu dan sedikit terkejut. Dia pikir mereka tidak ada di rumah sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.